saya sekolah, alhamdulillah dengan nilai yang baik, ada tawaran PMDK di Universitas di Jakarta, kemudian pembina OSIS saat itu menawarkan kepada teman-teman yang ingin ikut program PMDK itu, adakah di antara teman-teman yang ingin masuk ekonomi misalnya? Banyak, hampir dari ratusan siswa yang ada, hampir mungkin 30, kemudian informatika lebih banyak lagi, dan hukum misalnya itu banyak. Tetapi ketika ditanya siapa yang ingin masuk sejarah melalui jalur PMDK, satu pun tidak ada yang mengangkat tangan. Dan akhir-akhir di tingkat 1 saya memutuskan untuk keluar. Dan saya bilang ke kajur saya mau keluar dari jurusan sejarah. Kemudian saya ditanya, kenapa keluar? Saya ingin pindah ke bahasa Inggris karena kakak saya, dengan alasan saya bohong bahwa kakak saya dan saudara saya banyak di bahasa Inggris, jadi saya bisa meminjam buku dan lain-lain. Tetapi kajur saya bilang, wah lebih baik kamu harus menyatakan keluar dulu dari jurusan sejarah, kamu kemudian baru bisa tes gitu. Waduh, bisa tes di jurusan berikutnya bahasa Inggris misalnya. Wah, kalau saya keluar gambling nih, saya terima atau tidak nih di jurusan bahasa Inggris nanti. Kalau saya lolos mungkin bisa gitu. Tapi karena saya sadar bahwa keluarga saya kurang mampu, kemudian saya hidup biasa-biasa saja, akhirnya saya coba berpikir, wah lebih baik saya stay di sejarah. Kenapa? Karena saya tidak ingin membebani orang tua dengan saya mengulang dari tingkat awal lagi dengan biaya yang begitu berat misalnya, atau saya tidak ingin membuang-buang waktu karena harus mengulang dari tingkat awal lagi. Nah, atas dasar itulah kemudian saya tetap menetapkan diri untuk tetap stay di sejarah. Siapa yang mau masuk di jurusan sejarah? Saya pikir tidak banyak pemuda yang dia menginginkan untuk kuliah di jurusan sejarah. Bahkan banyak di sekolah anak-anak yang sepertinya hampir sebagian besar dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, mereka memandang sejarah sebagai sesuatu yang kurang menarik dan menyenangkan, membosankan. Kemudian sejarah adalah barang langka bagi mereka dan sesuatu yang sangat sulit cari sumber bacaan. Kemudian banyak juga guru kesulitan dalam mengajar sejarah. Nah, ini menyebabkan sejarah dari generasi ke generasi kurang diminati banyak orang. Pikir tentang konsep kegiatan-kegiatan di bidang sejarah. Nah, salah satunya adalah ini lomba lintas sejarah. Nah, jadi semacam historical amazing race, jadi petualangan menyusuri tempat-tempat bersejarah. Nah, itu sempat diadopsi juga dari luar dengan ada amazing race kan. Nah, jadi cukup segar memang saat itu programnya. Nah, dari situ ada tanggapan positif dari Departemen Kebudayaan, kemudian dari siswa yang pesertanya juga banyak tanggapan. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya buat kegiatan lain, dan saya melihat bahwa museum-museum di luar memang cukup menarik, kemudian kemasan-kemasan juga cukup kreatif. Nah, saya bersama teman-teman di komunitas Historia melalui ide saya untuk ayo kita bikin kegiatan yang lebih populer, dan di Jakarta memang saat itu belum ada yang namanya wisata malam. Nah, saya buat dulu, kita sebut wisata malam Kota Tua Jakarta. Kita sebut dulu dengan tagline-nya itu menelusuri sejarah, menguak jejak orang-orang atau jejak orang-orang Belanda atau jejak kolonial di Batavia. Nah, itu responnya cukup baik sampai kita pernah sampai waiting list itu sampai 250. Saya sebagai lulusan pendidikan sejarah merasa bahwa ini satu hal yang kurang baik di negara kita. Kenapa? Karena sejarah yang seharusnya menjadi ciri atau karakter dari bangsa ini, artinya dari para pemuda sebagai generasi harapan bangsa, yang seharusnya mereka menyadari akan sejarah dan budayanya, menjadi tidak berisi mereka. Kenapa? Karena sejarah adalah jiwa dan ruh.